Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, sudah siap belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar bersama tentang teks narasi. Ada yang sudah tahu apa yang dimaksud teks narasi? Nah, untuk kalian yang belum tahu, mari simak video ini sampai akhir, jangan di skip ya. Teks narasi merupakan teks yang menyajikan serangkaian peristiwa secara kronologis atau sesuai urutan waktunya. Nah, peristiwa dalam teks narasi bisa benar-benar terjadi, tetapi bisa juga hanya hayalan saja, dan fungsi teks narasi sendiri sebenarnya untuk memberikan informasi, menambahkan pengetahuan, serta menyediakan hiburan bagi pembacanya. Dalam sebuah teks biasanya memiliki ciri-ciri yang berbeda dari setiap masing-masing teks. Nah, adapun ciri-ciri dalam teks narasi sebagai berikut. Yang pertama, sesuai dengan definisinya bahwa teks tersebut harus bercerita tentang suatu kejadian dengan beberapa peristiwa kronologis atau order of event. Yang kedua, selain adanya beberapa peristiwa, teks harus dibumbui masalah atau konflik yang menjadi puncak narasi tersebut, serta struktur teks narasi lainnya. Berikutnya, sebuah narasi harus memiliki unsur-unsur teks. Di antaranya ada tokoh, latar, alur, tema yang nantinya akan kita bahas. Oke? Nah, selanjutnya, teks berisi tentang cerita, kisah, atau peristiwa tertentu yang menggunakan gaya bahasa naratif. Nah, itu tadi ciri-ciri dari teks narasi. Selanjutnya, kita beralih ke jenis-jenis teks narasi. Ada 3 jenis-jenis dari teks narasi. Yang pertama, narasi ekspositoris atau informatif. Narasi ekspositoris maupun informatif pada hakikatnya bertujuan menyampaikan informasi dengan mengelaborasi sebuah peristiwa dengan jelas. Narasi ekspositoris dibedakan dengan narasi informatif. Perbedaannya ialah teks narasi ekspositoris memberikan informasi yang benar-benar terperinci dengan data yang akurat. Nah, selanjutnya adalah narasi artistik. Narasi ini dapat bersifat fiksi maupun non-fiksi. Biasanya mengisahkan suatu cerita untuk menghibur serta memberikan pengalaman keindahan kepada si pembaca. Selanjutnya adalah narasi sugestif. Narasi jenis ini berisi kisah yang menceritakan sesuatu dengan maksud untuk mempengaruhi pembacanya dengan memberikan sugesti atau pengaruh atau pandangan. Nah, itu adalah jenis-jenis dari teks narasi. Setelah dari jenis-jenis, kita beralih ke struktur teks narasi. Untuk struktur teks narasi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah orientasi, yang kedua adalah komplikasi, yang ketiga adalah resolusi, dan yang keempat adalah koda. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan orientasi? Orientasi merupakan bagian pengenalan cerita. Ya, penulis memberikan informasi terkait latar belakang tempat, waktu, dan mengenalkan tokoh. Selanjutnya adalah komplikasi. Komplikasi ini berisikan masalah atau konflik yang mulai terjadi hingga pada akhirnya mencapai puncak konflik. Biasanya di bagian ini merupakan bagian yang seru dari sebuah cerita teks narasi. Yang ketiga adalah resolusi. Resolusi menunjukkan adanya penurunan konflik. Solusi atau penyelesaian masalah mulai terlihat hingga menemukan sebuah akhir. Yang terakhir adalah koda. Koda, bagian ini dalam struktur teks narasi berisi pesan moral atau amanat dari kisah yang disampaikan. Nah, itu tadi struktur teks narasi. Setelah dari struktur teks narasi, kita beralih ke unsur-unsur teks narasi.
Di sini saya akan menjelaskan dari aspek unsur intrinsiknya ya. Nah, di dalam unsur intrinsik tadi sebelumnya sudah disampaikan ada seperti penokohan. Nah, kalau di dalam unsur intrinsik ini ada tema, kemudian ada latar, alur, tokoh dan penokohan, sudut pandang. Nah, di dalam tema itu artinya gagasan pokok pikiran dari sebuah cerita. Contoh tema yang cukup sering diangkat pada cerita narasi adalah tema tentang percintaan, tentang keluarga, pertemanan, perpisahan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah latar. Latar ini berupa informasi mengenai tempat, waktu, dan suasana yang terjadi, ya, dan untuk menjelaskan di mana dan kapan peristiwa itu terjadi. Yang ketiga adalah alur. Alur ini merupakan pola penyampaian rangkaian peristiwa. Biasanya alur sebuah cerita diceritakan dengan model alur maju, mundur, ataupun gabungan. Kemudian berikutnya adalah tokoh. Tokoh atau karakter-karakter dalam suatu cerita. Berdasarkan watak biasanya terdapat tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis. Kemudian ada sudut pandang. Sudut pandang ini merupakan arah pandangan dan penyampaian penulis ketika menyampaikan sebuah cerita. Bisa dengan sudut pandang orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Biasanya sudut pandang orang pertama ini identik dengan penggunaan kata ganti orang pertama yaitu aku, saya, atau nama tokoh. Seperti itu. Nah, ini adalah unsur-unsur teks narasi. Selanjutnya kita beralih ke kaidah kebahasaan. Untuk kaidah kebahasaan sendiri ya, untuk di dalam teks narasi itu dia yang pertama adalah kata kerja atau verb. Tentunya ada berbagai kata kerja digunakan untuk mendeskripsikan apa yang dilakukan oleh para tokoh di dalam cerita. Yang kedua adalah percakapan langsung atau direct speech, seperti dialog antar tokoh atau karakter dalam cerita. Yang ketiga adalah penanda waktu atau time signal dan konjungsi atau kata hubung waktu. Ini sangat penting karena teks naratif bersifat kronologis sehingga membutuhkan penghubung dan informasi urutan waktu. Nah, itu tadi penjelasan materi mengenai teks narasi. Setelah dari teks narasi ini, insya Allah selanjutnya akan saya jelaskan tentang teks cerita fantasi. Karena pada materi di semester ganjil untuk siswa kelas 7 itu akan mempelajari tentang teks cerita fantasi. Nah, teks cerita fantasi ini masuk ke dalam teks narasi. Narasi apa tadi? Ada jenis-jenisnya itu. Nah, untuk yang masih ingat dari penjelasan tadi, silahkan jawab sendiri. Baik. Nah, anak-anak hebat, itulah tadi penjelasan tentang teks narasi. Bagaimana? Mudah bukan untuk dipahami? Semoga video ini bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.